Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan penelitian yang sebelumnya telah diajukan dengan judul Sistem Peringkas Teks Otomatis pada Artikel Menggunakan NLP atau Natural Language Processing dengan Pendekatan Hybrid. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan dengan berbagai informasi yang kita butuhkan. Salah satu sumber yang paling sering digunakan yaitu artikel. Namun terkadang dalam mengumpulkan informasi yang penting kita dibatasi dengan waktu tertentu. Sehingga di sanalah kita membutuhkan peran dari sebuah sistem peringkas teks otomatis. Sebelumnya telah banyak diajukan berbagai sistem peringkas teks otomatis dengan berbagai metode dan pendekatan, namun masih membutuhkan pengkajian ulang, masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan akurasi dalam pengembangan peringkasan yang dihasilkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, sistem yang diajukan dapat meringkas dokumen tekstual berupa artikel dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Yang kedua, peringkasan yang dilakukan merupakan peringkasan untuk single document atau hanya dapat memuat satu dokumen saja dalam sekali peringkasan. Yang ketiga, dokumen yang dimaksud merupakan inputan teks dari user baik dalam format PDF, TXT, atau paste teks secara langsung pada form yang tersedia dalam sistem. Yang keempat, dataset yang digunakan dalam peringkasan artikel bahasa Inggris merupakan kumpulan artikel dari CNN atau Daily Mail, Bilsam, dan PubMed yang masing-masing diambil sebanyak 50 sampel data pengujian. Dan yang terakhir, sistem hanya dapat menerima inputan hingga 500 kata. Berikut adalah alur penelitian. Yang pertama ada analisa kebutuhan, pengumpulan data, desain, development, dan pengujian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuat peringkasan yaitu dengan menggunakan teknik hybrid, di mana hybrid adalah gabungan dari dua teknik dalam peringkasan, yaitu teknik ekstraktif dan teknik abstraktif. Teknik ekstraktif yang digunakan di sini menggunakan algoritma TextRank, sedangkan penerapan teknik abstraktif dilakukan dengan transformer arsitektur atau arsitektur berbasis encoder dan decoder. Secara keseluruhan, ada 3 proses yang dilalui dalam teknik hybrid. Yang pertama pre-processing, kemudian dilanjutkan dengan peringkasan ekstraktif dan peringkasan abstraktif. Dalam tahap pre-processing, di situ ada tahapan segmentasi, tokenisasi, stop word removal, membersihkan tanda baca dan spasi, lematisasi, dan menggabungkan kata. Dalam peringkasan ekstraktif, di sini ada tahap sentence embedding atau mengubah kalimat menjadi vektor, menghitung similarity matrix, membangun graf, top rank, menggabungkan kalimat dari top rank, dan menampilkan ringkasan. Dalam peringkasan abstraktif sendiri, di sini dimulai dari tahapan encoder, mendapatkan konteks vektor, kemudian decoder, menggabungkan kalimat, dan menampilkan ringkasan akhir. Di sini karena kita menggunakan basis dasar dari transformer arsitektur, di mana dapat dilihat bahwa transformer arsitektur merupakan tahapan encoder dan tahapan decoder yang masing-masing terdiri dari multi-layer attention dan feed-forward neural network. Untuk mengimplementasikan transformer, di sini kita menggunakan bantuan daripada Hugging Face. Hugging Face merupakan sumber pustaka terbuka yang menyediakan berbagai pre-trained model dan dataset yang dapat digunakan untuk pengembangan NLP. Adapun pre-trained model yang kita gunakan yaitu Pegasus model, di mana Pegasus model merupakan model yang dibangun di atas arsitektur dasar transformer, encoder, dan decoder, namun dengan menerapkan tambahan GSG dan MLM. GSG ini merupakan satu proses di mana suatu model dilatih untuk memprediksi kalimat di dalam dirinya sendiri, sedangkan MLM dilatih di mana merupakan suatu pelatihan di mana model harus dapat memprediksi kata yang dihilangkan atau ditopengkan dalam dokumennya sendiri. Ini merupakan tampilan user interface yang dihasilkan.
Dapat dilihat di sini terdapat tombol upload untuk melakukan upload dokumen, kemudian ada form input text, dan pemilihan bahasa apakah Inggris atau Indonesia. Selanjutnya user dapat menekan tombol summarize untuk mendapatkan hasil ringkasan, dan hasil akan ditampilkan di dalam di dalam form output. Untuk evaluasi sendiri kita menggunakan ROOC. Kenapa kita menggunakan ROOC? Karena ROOC merupakan standar evaluasi yang telah ditetapkan untuk peringkasan otomatis. Di sini adalah hasil pengujian pada 50 data tes CNN atau Daily Mail. Di sini kita lihat pada ROOC F1 score, Pegasus masih mengungguli, dan hybrid memperoleh peringkat tengah. Kemudian ROOC 2 F1 score masih Pegasus, ROOC L F1 score. Ini adalah hasil pengujian data pada data tes BILSAM. Ini pengujian pada 50 data tes PubMed. Dan yang terakhir, dan selanjutnya ini rata-rata F1 score pada peringkasan bahasa Inggris. Dapat kita lihat di sini F1 score untuk Pegasus tetap yang paling tinggi, sedangkan hybrid di sini ada 0,20, 0,08 dan 0,14 mencapai tahap pertengahan di antara TextRank dan Pegasus. Ini pengujian pada 100 data Indosum, di mana peringkasan tertinggi masih diperoleh oleh Pegasus, dan hybrid memperoleh nilai yang relatif lebih rendah daripada TextRank dan Pegasus. Adapun hasil pengujian inferensi dapat dilihat di sini hybrid memiliki waktu yang lebih cepat daripada Pegasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hybrid itu dapat bersaing dengan dua pendekatan yang sebelumnya telah digunakan, yaitu TextRank dan Pegasus, dan hybrid mampu memiliki waktu inferensi yang lebih cepat daripada peringkasan abstraktif pada umumnya menggunakan deep learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.